Miss Dita selalu berdoa agar kita semua tetap sehat dan dalam lindungan Tuhan ya nak. Sebelum kita beraktivitas hari ini, ada sebaiknya kita awali dengan merenungkan firman Tuhan. Miss Dita mau mengajak anak-anak untuk memuji Tuhan dengan bernyanyi satu lagu dengan gerakan judulnya Bersama Tuhan Aku Bisa. Anak-anak sudah tahu belum lagunya? Ya, yang sudah tahu lebih semangat lagi, lebih sukacita lagi bernyanyinya, memuji Tuhan. Yang belum tahu, ikuti pelan-pelan dan tetap sukacita bernyanyinya. Lagunya seperti ini. Sambil lagi berdiri ya, biar geraknya lebih leluasa. Senyum semuanya. Big or small, short or long, semua diciptainya. Tuhan membuat kita berharga. Good. Bekerja, berkarya bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa, takkan berhenti. Bersama Tuhan aku bisa. Yeay. Aku bisa, takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Sekali lagi sa-sa-sanya. Lebih semangat. Bertalenta, bersama Tuhan aku bisa. Yeay. Aku bisa, takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan aku bisa. Sekali lagi katakan. Bersama Tuhan aku bisa. Yeay. Ya, kita boleh duduk lagi anak-anak. Terima kasih. Tuhan pasti senang dengan pujian kita. Kita mau bersatu di dalam doa. Doanya boleh diikuti ya, sikap berdoa yang benar. Tuhan Yesus yang Maha Baik, kami bersyukur Tuhan untuk setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Saat ini Tuhan, kami rindu disapa firman Tuhan. Tolong berkati kami, agar kami mau mendengarkan, sehingga kami dapat memahami dan melakukan firman Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Ya, anak-anak, kita mau membaca Alkitab dahulu ya. Bacaan Alkitabnya seperti yang tertulis dalam pelita kita hari ini, yaitu Rabu 8 April 2020. Firman Tuhan terambil dari kitab Lukas 23 ayat 33 sampai 43. Kita bacakan untuk kita semua ya. Yesus disalibkan. Judulnya Yesus disalibkan. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu. Yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya.
Pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya. Orang lain ia selamatkan. Biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri. Jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah. Juga prajurit-prajurit mengolok-olokkan dia. Mereka mengunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, "Jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Ada juga tulisan di atas kepalanya, "Inilah raja orang Yahudi." Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut? Juga tidak kepada Allah? Sedang engkau menerima hukuman yang sama?" Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Ya, demikian firman Tuhan. Kita lanjutkan dengan bacaan dari Renungan Pelita ya. Yuk, kita siapkan pelita kita. Sudah? Ya, Miss Dita bacakan untuk kita semua ya. Anak-anak boleh memperhatikan pelitanya dan mendengarkan yang Miss Dita baca. Judul renungan kita masih sama, yaitu Aku sudah memaafkanmu. Best Kids, perhatikanlah lirik lagu di bawah ini. Yuk anak-anak, kita baca bersama lirik lagu yang ada di dalam kotak pelita hari ini. 1, 2, 3. Kasih itu memaafkan. Kasih itu tak pernah dendam. Tak simpan kesalahan orang. Kasih itu memaafkan. Bukan hanya 3 kali, dan juga bukan hanya 7 kali, tetapi 70 kali 7 kali di dalam 1 hari. Ya, terima kasih anak-anak. Miss Dita saja yang lanjutkan baca ya. Lirik lagu di atas mengajak kita membiasakan diri memaafkan. Kita diajak untuk memaafkan sebanyak 70 kali 7 kali. Itu artinya kita harus memaafkan tanpa henti. Best Kids, pernahkah kamu membayangkan berada di posisi Tuhan Yesus? Pernah tidak anak-anak? Membayangkan menerima suatu hukuman yang padahal bukan salah kita. Pernah atau tidak? Ya, jawab dalam hati masing-masing ya. Ia dihina para prajurit. Bahkan ia juga dihina oleh penjahat yang disalib di sampingnya. Meskipun demikian, ia mengampuni mereka. Tuhan Yesus mengampuni orang-orang itu. Best Kids, Tuhan Yesus mengajak kita menunjukkan pengampunan saat di sekolah, di rumah, dan dimanapun kita berada. Maukah kamu memaafkan orang yang berbuat salah terhadapmu? Jawab anak-anak, mau atau tidak memaafkan orang yang sudah berbuat salah sama anak-anak? Ya, semoga mau ya. Kita yakin sih mau. Anak kelas 1 semuanya baik-baik. Anak Tuhan baik-baik ya. Sekarang kita baca ayatnya yuk. Di bawah, bagian bawah pelita kita. 1, 2, 3. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Lukas 23 ayat 34. Ya anak-anak, Miss Dita mau bertanya, siapa di sini yang tidak pernah melakukan kesalahan? Angkat tangan. Miss Dita pernah. Pernah atau tidak? Sepertinya sih pernah ya. Entah itu malas belajar, tidak mau dengar-dengaran sama mama papa, atau berantem, berkelahi sama kakak adik.
Ya, Miss Dita rasa kita semua nih, anak-anak Tuhan pernah melakukan kesalahan. Pernah membuat hati mama papa sedih, pernah membuat hati Tuhan juga sedih. Tetapi anak-anak, kalau kita sudah mengetahui kalau kita salah, pasti yang pertama kita harus minta maaf dengan tulus. Lalu, kalau kita sudah ingat kita pernah melakukan kesalahan, itu artinya ketika ada orang lain yang melakukan kesalahan juga kepada kita harus mau memaafkannya. Kita harus mau memaafkannya. Seperti kita yang pernah berbuat salah, dan kita juga mau diampuni dia. Begitu juga ketika ada orang lain. Ketika dia yang melakukan kesalahan kepada kita, ada sebaiknya kita harus memaafkannya. Lihat Tuhan Yesus, hukumannya berat atau ringan? Disalib, ditusuk tangannya pakai paku, kakinya juga. Sakit kan? Hukumannya berat kan? Padahal itu bukan karena kesalahan Tuhan Yesus, anak-anak. Tapi Tuhan Yesus mau. Dia taat kepada perintah Bapa. Karena dengan cara seperti itu, Tuhan Yesus bisa menebus kita anak-anaknya dari dosa. Dan bersama-sama dengan dia di sorga. Yuk anak-anak, jadi anak-anak yang murah hati, selalu mau memaafkan kesalahan orang lain. Miss, aku mau maafin, tapi kadang dia suka lupa minta maaf sama aku. Kamu boleh ingatkan dia. Teman, tadi kamu berbuat salah sama aku. Kenapa kamu tidak minta maaf? Mungkin dia lupa. Nah, setelah itu semoga dia minta maaf. Dan anak-anak, sekalipun dia lupa minta maaf, sudah hati kita langsung saja memaafkan dengan tulus. Jadi kita bisa lebih berlapang dada, lebih bersuka cita lagi untuk beraktivitas. Karena tidak ada yang membebani hati kita, terpikiran terus sama kesalahan teman kita. Ya anak-anak? Yuk, hari ini kita sama-sama diingatkan, Miss Dita diingatkan, anak-anak diingatkan untuk menjadi anak-anak yang lebih pemaaf lagi. Seperti Tuhan Yesus. Bahkan Tuhan Yesus tidak hanya memaafkan, Ia mengampuni. Kalau mengampuni, tidak lagi mengingat kesalahan orang lain. Udah, lupakan gitu. Tidak pernah dibahas-bahas lagi. Ya, selamat melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Tuhan Yesus memampukan. Amin, kita bersatu di dalam doa. Sikap berdoa yang benar. Doanya tidak usah diikuti, Miss Dita saja yang pimpin. Kita bersama-sama berdoa. Tiada putus ungkapan syukur kami Bapa kepadamu atas segala berkat Tuhan juga yang tiada putus Tuhan berikan dalam hidup kami. Ketika kami boleh terbangun pada pagi hari ini, dan Tuhan menyertai kami di sepanjang malam tadi ketika kami tidur beristirahat, kami pun percaya itu sungguh hanya karena kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami sudah selesai mendengarkan firman Tuhan yang kembali mengingatkan kami untuk menjadi anak-anak yang lebih murah hati, lebih mau memaafkan ketika ada orang lain yang berbuat salah kepada kami. Ampuni kami Tuhan, Ampuni kami Tuhan di dalam setiap kesalahan yang kami lakukan. Ampuni kami juga terkadang mungkin ketika kami berbuat salah, kami malas untuk meminta maaf. Ampuni kami juga kalau terkadang sudah ada orang lain yang meminta maaf kepada kami karena melakukan kesalahan, tetapi kami tidak mau memaafkan. Ampuni kami ya Tuhan, tolong kami agar kami dapat melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, dan saat ini selanjutnya kami akan melanjutkan aktivitas belajar kami. Kami mau menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan saja. Biarlah Tuhan yang selalu melindungi kami dimanapun kami berada beraktivitas. Tuhan yang tetap sertai kami. Kami juga rindu Tuhan berdoa agar Tuhan Yesus memulihkan keadaan dunia kami, memulihkan bangsa negara kami dari segala penyakit. Kiranya Tuhan yang angkat, Tuhan yang pulihkan keadaan ini agar kami boleh beraktivitas seperti sedia kala. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Ini hidup kami Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin.
Demikian renungan firman Tuhan hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.